minta penangguhan penahanan ini kira-kira bisa dikabulkan nggak sih Bang sama majelis hakim? Oke, terima kasih. Saya jelaskan dulu dasar hukumnya ya. Dasar hukum penangguhan penahanan ini kan sudah diatur jelas di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 di Pasal 31 Ayat 1 KUHP. Siapapun berhak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, baik kepada penyidik ataupun melalui kejaksaan, kepolisian ataupun ke majelis hakim ya. Akan tetapi terkait penangguhan penahanan ini kan kita lihat case-nya dulu, kasusnya dulu seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini kan terkait kasusnya Nikita Mirzani ya, ini kan itu ya pertanyaannya, dengan ancaman tindak pidana pemerasan dan ada dugaan seperti itu ya, tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Itu kan jelas diatur ancamannya pun itu sungguh luar biasa, ancaman 20 tahun. Ya, kalau saya rasakan ini kan sudah proses sidang. Itu satu. Yang kedua, ini kan sudah berjalan. Ya kalaupun mau diajukan permohonan penangguhan penahanan itu sejak awal persidangan. Dan bukan sudah pada saat sudah selesai pemeriksaan saksi ahli dan yang lain-lain. Itu kami rasa kalau kami sebagai praktisi hukum itu sudah tidak dalam waktu hal yang wajar atau sudah hal-hal yang sudah di luar kewajaran. Menurut kami agak ya kurang inilah ya, kurang momennya sudah kurang bagus. Kita tunggu aja prosedur sampai dengan ada putusan ingkrah. Bang, tapi sama Bang, pernah nggak sih menangani klien yang tindak pidana pencucian uang? Ya selama kalau selama kita melakukan permohonan untuk kasus-kasus seperti ini ya, kembali biasanya seperti ini. Kalaupun memang dari awal dia tidak ditahan, itu tidak akan ditahan. Tapi ketika dia sudah ditahan, ditetapkan sebagai status tersangka dan sudah pernah ditahan, itu jarang sekali untuk dikabulkan. Itu pengalaman kami sebagai praktisi ya, sebagai praktisi hukum. Tapi Bang, kalau ada alasannya dengan merinduan anak-anak dengan anak-anaknya, itu bisa dijadikan sebagai alasan itu karena kan kalau penangguhan penahanan biasanya ya. Itu kan terdakwanya sakit keras harus di rumah sakit atau diobati. Ya kalau kita kan beda ya, kalau memang misalnya anak, rindu sama anak itu hal-hal yang wajar. Semua orang bisa saja seperti itu. Akan tetapi kan kita berkaca dari case-case yang sebelumnya. Contoh nih, Pak Antasari, saya case-case itu ya. Pak Antasari itu dia pernah dijadikan kasus dalam hal case pidana juga ya. Dia pernah anaknya mau menikahkan anaknya kalau nggak salah dulu. Tapi juga tidak bisa untuk meminta permohonan sama yang seperti disampaikan oleh si artis Nikita Mirzani ini. Artinya semua orang di mata hukum sama. Nah ini ada pengecualian, terkecuali ada hal-hal dia tidak akan melarikan diri, ada itikat baik, tidak mempersulit jalannya persidangan, tidak berbuat keonaran, itu bisa saja. Tapi selama di persidangan, misalnya dia tidak memberikan adab yang baik, etika yang baik, karena di dalam pengadilan pun ada aturan-aturan tersendiri, itu di kekuasaan kehakiman itu jelas. Karena kita tidak boleh membuat kericuhan dan kegaduhan. Itu bisa jadikan poin penting ya buat penilaian. Oh ya, di situ akan jadi penilaian kita. Karena hakim ini adalah orang yang benar-benar yang harus kita hormati dan dalam rangka untuk memutuskan dalam kasus hukum yang sedang dia periksa ya, untuk dalam hal mengadili. Karena artinya kekuasaan kehakiman ini dia yakin kepada diri dia sendiri, kepada orang banyak dan kepada Tuhan. Itu undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyampaikan seperti itu. Terkait kita masuk ke pokok isi persidangan ya. Isi persidangan yang kami selalu itu kan menghadirkan 3 saksi ahli ya, saksi ahli pidana, ahli bahasa dan ahli guru IT. Niki merasa di pojokan atau diberatkan oleh para saksi tersebut sampai dia menangis di persidangan. Abang menanggapi ya, kalau dari segi saksi ahli yang disampaikan oleh pihak kejaksaan itu kan itu adalah ahli-ahli hukum yang memang telah disiapkan oleh kejaksaan. Ya wajar dong, kejaksaan kan ingin membuktikan dakwaan dan tuntutan mereka nanti di kemudian hari. Nah, kita sebagai praktisi hukum, sebagai advokat dari pihaknya Nikita Mirzani, mereka juga harus mempersiapkan ahli-ahli itu dan mempunyai keilmuan tersendiri. Nanti dalam hukum itu kan akan berbeda pendapat. Mungkin ahli dari pihak kejaksaan menyampaikan begini dan begini.
ahli dari pihak tersangka atau terdakwa akan menyampaikan seperti ini dan begini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum putusan ingkrah ya itu. Apalagi saksi dari Melvina ya kita sebutnya. Ya. Niki akhirnya dibongkar nasional. Ya. Dia bilang dia pernah dimintai uang senilai 15 M. Oke. Dan akhirnya Melvina menego lah, Ya. nego ke asistennya, ingin ngasih jadi 2 M, terus tidak mau juga karena dia bilang uang masa uang itu lebih cuma harga 2 M, jadi naikin lagi jadi 3 M gitu. Abang lihatnya seperti apa nih? Ini sudah termasuk percobaan pemberantasan atau gimana? Ya kalau selama perbuatan itu dengan ada kata-kata untuk meminta sesuatu atau memiliki sesuatu yang bukan haknya, itu bisa saja menjadi pidana. Kalau itu sudah terjadi ya perbuatannya. Namun apabila perbuatan itu baru akan, artinya indikasi perbuatan itu baru percobaan. Percobaan akan terjadi pidana. Itu baru percobaan, niat, baru dengan niat. Tapi belum terjadi perbuatannya. Artinya belum bisa dikategorikan itu pidana pemerasan. Yang dikatakan pidana pemerasan itu apabila ia meminta memaksakan suatu kehendak yang akhirnya dari salah satu pihak memberikan apa yang diinginkan oleh pihak yang meminta dan itu sudah terjadi, itu baru terjadi pemerasan. Berarti bisa dibilang itu yang membuat Niki kecewa juga. Kan itu hanya bercanda saja dia minta. Iya, iya. Abang menilai gimana kalau kata-kata bercanda? Ya terlepas bercanda atau tidak, tapi itu sudah ada dugaan percobaan ya untuk melakukan kejahatan. Tetapi belum terjadi untuk perbuatan hukumnya. Gitu. Bang, abang melihat kan abang juga melihat juga berita-berita. Abang menilainya gimana? Ada pesan kah untuk PH atau Niki untuk menjalani persidangan nanti? Ya. Kalau saya sih begini, pesan saya begini untuk kuasa hukum para pembela Mbak Nikita Mirzani ya. Yang pertama ya kita sesuai KUHAP aja. Kita mengenai hukum acara pidana, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, di mana di sini ada hak terdakwa, ada hak juga pelapor. Artinya semua punya hak di dalam aturan hukum itu. Ya pesan saya ya kita ajukan aja ahli-ahli kita juga untuk mematahkan ahli-ahli dari kejaksaan agar pembuktian nanti berjalan dengan sendirinya. Apakah benar si Nikita Mirzani ini melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uangnya? Nanti kan ahli bahasa, ahli TPPU, ahli untuk tindak pidana pencucian uangnya itu nanti bisa dibuktikan dan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.